Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harapannya pada pagi hari ini anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini dapat belajar ilmu fikih, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita hantarkan ala niyatus sholihah wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu khitan. Khitan yakni memotong, ya. Kemarin kita belajar khitan yakni memotong bagian kuluf atau bagian ujung dari alat kelamin. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa najis ketika kita sedang buang air kecil. Itu ada sisa-sisa najis yang menempel di kuluf atau di ujung alat kelamin kita. Nah, untuk mengatasi tersebut disyariatkan untuk apa? Untuk melakukan khitan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah balik. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kapan sih usia khitan itu harusnya dilakukan, ya. Usia pelaksanaan khitan ini memang secara syariat itu memang tidak ada ketentuan usia, akan tapi melihat pentingnya suatu khitan tersebut, karena melihat bahwa kewajiban kita dalam melakukan sholat itu harus suci, maka untuk menjaga kesucian tersebut kita harus melakukan khitan untuk membersihkan najis yang menempel ketika kita sedang mengeluarkan air kencing kita, ya, sedang kencing di ujung kuluf tadi, maka kita diwajibkan untuk melakukan khitan. Nah, kapan khitan tersebut? Ulama ini membagi dua waktu pelaksanaan khitan, yakni apa? Yang pertama waktu mustahab atau waktu sunnah, ya, waktu dimana kalian disunnahkan untuk melakukan khitan, yaitu waktu sebelum balik. Nah, balik itu kapan? Untuk laki-laki tandanya sudah balik manakala anak-anak laki-laki ini mengalami mimpi basah, ya, mimpi basah. Terus untuk yang perempuan, tanda baliknya adalah ketika anak perempuan mengalami haid atau keluar darah dari kemaluan anak perempuan. Nah, itu dikatakan sudah balik atau sudah menginjak usia balik, maka ini harus sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kembali tadi bahwa waktu pelaksanaan khitan, para ulama membagi menjadi dua waktu, yakni waktu mustahab, waktu sunnah, yaitu sebelum masa balik. Yang kedua, hukumnya wajib khitan. Nah, ini sudah diwajibkan khitan manakala anak tersebut sudah beranjak di usia balik, ya, sudah balik, maka hukumnya khitan tersebut adalah sangat wajib melihat
kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melakukan sholat dengan keadaan suci. Maka khitan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di mana kita melakukan ibadah sholat fardu kita. Sah dan tidaknya sholat fardu itu juga tergantung suci dan tidaknya kita. Maka khitan ini menjadi sesuatu yang penting tadi. Nah, bagaimana sih hikmah khitan? Ya, Allah itu mensyariatkan sesuatu ibadah itu tentunya ada tujuan atau ada hikmah yang akan dapat kita peroleh dari pensyariatan ibadah tersebut. Ya, dalam khitan ini terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan tersebut. Yang pertama sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sebagai ciri dari pengikut Nabi Muhammad, karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu melakukan khitan. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti Rasulullah dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, khitan itu kemarin kita sudah singgung bahwa khitan itu awalnya adalah disyariatkan kepada Nabi siapa? Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Kala itu disuruh atau disyariatkan oleh Allah untuk melakukan khitan. Nah, Rasulullah SAW itu juga disyariatkan untuk khitan juga, ya, sama seperti Nabi Ibrahim. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan kesucian badan. Nah, tentu ketika kita melakukan khitan tadi, sisa-sisa dari najis air kencing kita tadi akan bersih sempurna karena tidak ada yang tertinggal atau menempel di alat kemaluan kita, ya. Maka khitan ini juga sangat baik dalam menjaga kebersihan dan kesucian badan kita. Yang selanjutnya ini akan mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, ya, karena kotoran, karena najis ini tertinggal di dalam kemaluan kita, tentu ini akan menyebabkan bakteri yang nantinya juga akan menjadi sumber penyakit atau macam-macam penyakit. Nah, ketika kita sudah menjaga kebersihan, menjaga kesucian tadi, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang selanjutnya adalah menjadi ciri muslim yang baik karena mengikuti sunnah atau mengikuti syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi pendahulu, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang telah disyariatkan untuk melakukan khitan. Yang selanjutnya ini tugas kalian pada pagi hari ini untuk berdiskusi. Ini ada sebuah cerita bahwa Roni adalah anak yang berusia 13 tahun. Pada usia 12 tahun ia sudah mengalami mimpi basah, ya. Berarti sudah memasuki masa usia balik, tandanya karena mengalami mimpi basah. Namun sampai saat ini di umur yang ke-13 tadi ia tidak mau berkhitan karena takut. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Roni tadi, ya? Terus bagaimana pengaruh sikap Roni yang tidak mau berkhitan terhadap ibadahnya sehari-hari itu bagaimana? Terus berilah saran kepada Roni tentang bagaimana ia harus bersikap
ya, untuk menyikapi keadaan Roni tadi yang sudah balik terus belum berkhitan. Maka sikap saran kalian untuk Roni bagaimana, ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya pada pagi hari ini, ya, memang di dalam syariat Islam tidak menyebutkan secara spesifik usia dalam melakukan khitan, tapi para ulama mengklasifikasikan atau membagi dua waktu di dalam berkhitan. Yang pertama tadi waktu yang mustahab atau waktu yang disunnahkan, yakni ketika anak-anak tadi sebelum masa usia balik, ya. Usia balik untuk laki-laki itu apa? Ketika anak laki-laki mengalami mimpi basah. Untuk yang perempuan, ketika anak perempuan itu apa? Keluar darah haid, maka itu dikatakan sebagai anak yang sudah memasuki usia balik. Nah, waktu yang mustahab tadi adalah ketika anak tersebut sebelum mengalami usia balik. Yang kedua, yakni waktu yang diwajibkan karena memang sudah memasuki usia balik, dan ketika sudah melakukan usia balik tadi diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat fardu. Syarat sahnya sholat fardu itu juga manakala ia suci, maka anak yang sudah balik ini tadi hukumnya wajib untuk melakukan khitan. Tak kira itu untuk pagi hari ini. Harapannya anak-anak nanti bisa berdiskusi. Nanti hasil diskusi nanti difoto dan dikirimkan di grup kelas, ya. Tak kira itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.